Halo, jumpa lagi di channel Five and Chemistry. Video kali ini saya bahas 10 soal pilihan berganda tentang materi ikatan kimia. Ada 5 soal untuk ikatan ion dan 5 soal lainnya untuk ikatan kovalen. Gimana soal-soal, gimana penyelesaian ataupun pembahasan tiap soalnya? Yuk langsung aja saya mulai ya. Oke, yang pertama kita ke ikatan ion dulu, ada 5 soal. Nah, di sini saya kasih catatan gitu lah ya, yang nantinya tentu akan berguna untuk menjawab soal-soal yang 1 sampai 5 ini. Oke, yang pertama, soal nomor 1, atom unsur berikut yang akan melepaskan satu elektron untuk mencapai kestabilannya adalah yang mana? Nah, jadi sebenarnya kalau mau gampang ya kita tulis aja dulu, kita buat konfigurasinya ya. Masih ingat ya, 283 Ca 2882. Kalau Cl 17 287. Kalau yang S 16 286. Sedangkan yang K 2881. Nah, jadi yang namanya mencapai kestabilan itu, yang diganggu itu, tanda kutip diganggu adalah yang elektron yang berada pada kulit paling luar. Nah, jadi kayak aluminium kalau 3 itu akan cenderung dilepaskan. Sehingga nanti sisanya 8 kan, kestabilan oktet. Ya, jadi Al ini mencapai kestabilannya dengan melepas 3 elektron. Daripada dia narik 5 lagi supaya jadi 8, lebih berat. Lebih gampang dia ngelepasin 3. Yang 2 itu juga lebih gampang dilepas daripada dia tarik 6 lagi. Kalau 7, untuk mendapatkan 1 kan dia lebih gampang daripada dia melepas 7-nya. Ya. Jadi kalau S ini 6, 6 itu melepas 2 daripada dia buang 6-6-nya. Sedangkan yang K, yang 1 ini akan cenderung dilepas daripada dia tarik 7 lagi. Lebih berat, lebih sulit. Nah, jadi yang diminta tadi kan yang melepas. Yang melepas itu cari aja yang elektron valensinya yang paling belakangnya angka 1. Jadi opsi yang tepat adalah yang E. Gitu ya cara ngerjainnya ya. Untuk soal nomor 2, ada suatu unsur konfigurasinya 2882. Ini si kalsium nih ya. Ini nih. Ya, ini kulit K, kulit L, kulit M, kulit N maksudnya ya. Pernyataan yang tidak benar. Yang A merupakan unsur yang stabil karena mempunyai 2 elektron valensi duplet. Kita simpan dulu ya. Kalau ragu-ragu kita simpan aja dulu. Unsur tidak stabil konfigurasinya tidak sesuai dengan gas mulia. Tidak sesuai dengan gas mulia ini benar ya. Yang tanya yang tidak benar ya. Jadi kalau mau gas mulia dia harus memilih gas mulia terdekatnya. Ya, nanti saya saya jelasin lagi ya. Untuk menjadi stabil, unsur tersebut akan melepaskan 2 elektron valensinya. Tadi ingat ya, kalau di belakangnya itu 1, 2, 3 itu cenderung dilepas. Ya, ini kan 2, jadi cenderung melepas. Lalu yang D, dalam mencapai kestabilan, unsur tersebut akan membentuk ion dengan muatan plus 2. Benar ya, jadi kalau melepas 2 itu berarti plus 2. Melepas 1 plus 1. Dan seterusnya. Jadi kalau kayak Al ini, kalau lepas 3-3-nya, jadi ini Al3 plus. Kalau yang ini jadi Ca2 plus. Kalau 7 dia cenderung narik 1 kan tadi. Kalau menarik itu negatif ya. Cl-1. Yang S-2 atau 2-. Sedangkan K ini K plus 1. Jadi kalau 1, 2, 3 dilepas. Ya, kalau 7, 6, 5 itu cenderung menarik ya. Oke, jadi ini benar yang D ya. Ini benar, ini benar. Yang E, agar stabil, unsur tersebut akan menyesuaikan konfigurasi elektron atom argon. Argon itu nomor atomnya 18 ya. Nomor atomnya 18. Nah, tadi kan kita punya 2882. Kalau 2-nya dilepas kan dia menjadi sisanya 288. 288 ini kan 18. Ini milik si argon. Jadi yang E juga benar. Maka yang tidak benar itu yang A. Unsur yang stabil karena mempunyai 2 elektron valensi duplet.
Jadi sebenarnya kalau dia mau stabil tuh dia lebih cenderung melepaskan dua elektronnya. Sehingga nanti eh, dia akan menyerupai konfigurasi elektron gas mulia argon, gas mulia terdekatnya. Saya pilih yang A ya. Lalu nomor 3, jika Na11 S16 berikatan ya. Nah, jenis ikatannya apa? Rumus kimianya apa? Kalau mengerjakan soal begini, gini ya. Konfigurasi aja dulu. Na kan 281, 11 itu kan 281. Ingat lagi tadi, kalau satu itu cenderung akan dilepas. Maka Na-nya menjadi plus ya. Konfigurasinya jadi 28. Sesuai dengan neon ini ya, gas mulia neon. Lalu untuk yang S16 sama polanya 286. Nah, 6 itu tadi gimana? 6 kan tarik atau menangkap elektron. Berapa lagi yang dia tangkap? 2 kan supaya 8. Maka jadi S2 min atau min 2. Nah, konfigurasinya stabil neon juga. Nah, lalu kita udah punya Na plus dan S2 min. Ini kan belum imbang muatannya. Yang di kiri yang plusnya 1, yang minnya 2. Kan harus imbang ya kalau membentuk senyawa. Nah, jadi si Na-nya kita kali 2 di sini. Kita beri koefisien 2 supaya nanti muatannya sama-sama plus 2. Muatannya jadi plus 2, yang negatifnya juga jadi min 2 kan jadi 0 ya. Nah, ini hasilnya nanti Na2S. Ya. Banyak cara ngerjain ini ya. Ada juga yang Na kan melepas 1, S melepas 2. Jadi dikali silang. Ya, kalau dikali silang jadi istilahnya Na-nya kali 2, S-nya kali 1 supaya apa istilahnya? Supaya netral lah ya. Supaya plus dan minusnya imbang. Ada yang buat gini nih. NaS saya buat sini deh. Ini kan tadi lepas 1 elektron. Yang ini tarik atau tangkap 2 elektronnya. Kita stabilkan elektronnya. Ini kali 2 kali 1. Jadi Na-nya dikali 2. S-nya dikali 1. Makanya jadinya Na2S. Jadi pilih Na2S, Na2S, Na2S. Ini kan nggak mungkin. Lalu ionik atau tidak? Gitu kan. Konsep ionik adalah terjadinya transfer elektron. Serah terima elektron, ada yang melepas, ada yang menarik. Tadi Na melepas, S menarik. Nah, berarti dia ion. Gitu ya. Jadi udah pasti ini adalah ionik Na2S. Opsi yang tepat adalah yang D. Ini salah nih, NaS2 nih, hampir kena jebak juga. Oke, nomor 4. Di antara senyawa berikut yang tidak berikatan ionik. Sebenarnya gampang ya. Ya, kuncinya ini tabel periodik. Kita nggak diminta untuk hafal, tapi kalau hafal beberapa yang familiar, pasti akan membantu di ikatan kimia ini. Kalau dia ionik kan berarti ada transfer, ada yang melepas, ada yang memberi elektron. Yang melepas itu logam, yang menerima itu non logam. Jadi bisa dikatakan kalau triknya ya, kalau ditanya mana yang berikatan ionik, cari aja yang komposisinya logam dan non logam. Logam itu kan 1A, transisi. Ini ada K, transisi di Fe-nya ini. Mg2A, Ca2A. Jadi yang ada logam-logam itu udah pasti ionik. Sedangkan NO2 ini kan komposisinya non logam dengan non logam, gas dengan gas ini kan. Nitrogen dengan oksigen sama-sama gas. Jadi non logam ya. Jadi keduanya non logam. Nah, kalau dua-duanya non logam itu dia sharing ya, menghasilkan ikatan kovalen. Jadi yang ditanyakan yang tidak, maka jawabannya yang E. Lanjut soal nomor 5. Di antara sifat berikut yang bukan sifat senyawa ionik adalah, nah saya udah siapin di sebelah kiri ini ya. Sifat senyawa ion itu getas, keras tapi rapuh. Misalnya kayak garam dia.
sebenarnya kalau kita pencet itu bisa pecah gitu ya. Dia keras tapi rapuh. Getas istilahnya ya. Punya titik didih dan titik leleh yang tinggi. Ikatannya kuat. Ya. Larutan dan lelehannya dapat mengantarkan listrik. Nah, jadi kita tinggal lihat ke sini opsi jawaban. Yang A rapuh ya. Titik leleh tinggi ya, titik didihnya juga ya. Larutan dapat mengantarkan listrik. Lelehannya juga dapat. Karena kalau larutan dan lelehan itu dia sudah elektronnya sudah bergerak gitu ya. Sudah ada keluar elektron untuk mengantarkan listrik gitu. Tapi kalau padatannya tidak, karena ya nggak pecah, jadi nggak leleh, nggak larut, ya elektronnya lengket istilahnya gitu ya. Jadi nggak dapat mengantarkan listrik. Opsi yang tepat adalah yang E. Oke, selesai ikatan ion, kita langsung aja ke ikatan kovalen. Ada 5 soal juga. Oke, soal nomor 1. Unsur Y dengan konfigurasi elektron 287 dengan unsur X nomor atom 6 membentuk ikatan kovalen. Rumus senyawa yang terbentuk apa gitu. Oke, misalnya Y tadi 17 berarti ya 287. Sedangkan X itu kan 6. 6 itu kan berarti 2, 4. Ya, jadi non logam sama non logam maka akan membentuk ikatan kovalen. Ikatan kovalen itu adalah ikatan yang sharing. Ya, jadi saling memberi istilahnya, sharing pasangan elektron. Jadi 4 ini, yang X ini, nah gini ya, yang X ini dia punya 4 buah elektron yang mau dipasangkan. Sementara Y ini, kalau 7 itu, sebenarnya mungkin di buku kalian ada polanya ya. Kalau 7 itu ada satu yang single. Kalau 6 itu ada 2 single, kalau 5 itu ada 3 single gitu. Jadi tinggal menggabung-gabungkannya aja single sama single kan sharing. Tapi X kan punya 3 lagi yang masih single. Artinya kalau X-nya cuma 1, Y-nya cuma 1, maka senyawa yang dibentuk tidak stabil. Supaya stabil, semua X harus berpasangan. Gimana caranya? Ya berarti Y-nya nggak boleh 1. Y-nya harus mengikuti jumlah ini ya, jumlah titik single si X ini. Nih. Jadi Y-nya harus 4. Maka senyawanya adalah X, Y, 4. Opsi yang E. Ada juga orang ngerjainnya 7 ini kan butuh satu lagi ya. 4 ini kan mau memasangkan 4 elektron ya. Jadi kalau 1 dan 4 dikali silang berarti X-nya kali 1, Y-nya kali 4. Kalau mau cepat begini. Ya, tapi kalau secara konseptual begini ya. Karena ini soalnya pilihan berganda, cari cara yang paling cepat kalian memahami atau menjawabnya. Oke, 2 di antara pasangan rumus molekul senyawa berikut yang hanya memiliki ikatan kovalen. Ya, tadi keywordnya sharing. Sharing itu terjadi antara sesama non-logam. Jadi, kalau ada logam, kamu tinggal eliminasi aja. KCl ada K, berarti dia ion. Kalau ini kan nggak ada logam, berarti aman. CH4, C dengan H itu sama-sama non-logam. H sama O juga sama-sama non-logam. Nah, berarti B yang benar, hanya kovalen ya. Kalau C, NH3 sama-sama non-logam, betul kovalen. Tapi ini ada K, jadi ion. Yang D ada Ba golongan 2 ion. Logam ya, berarti ion. Kovalen. Yang E ada Na golongan 1, logam lagi. Jadi supaya memang hanya ikatan kovalen, opsi yang tepat adalah yang B. Tanpa logam, itu key-nya ya. Lanjut soal nomor 3, perhatikan tabel berikut, ada unsur 5 dengan harga keelektronegatifannya. Berdasarkan tabel tersebut, senyawa berikut yang paling polar adalah. Oke, nah biasanya kalau bicara tentang kepolaran tuh ada beberapa faktor ya. Bentuknya itu yang paling bagus sebenarnya ya. Bentuk dan juga perbedaan keelektronegatifan. Nah, jadi kalau yang seperti A ini kita mainkan faktor bentuk. Itu bentuknya ini ya, linier. Linier itu non polar. Itu.
Sedangkan ClO kalau ada dua unsur begitu kita bermain dengan faktor perbedaan keelektronegatifan. Jadi Cl dengan O selisih berapa nih? Selisih 0,5 kan? Polar, tapi perbedaan kepolarannya, kayak bisa dibilang kekuatan polarnya itu 0,5 gitu. CH4 ini juga simetris ya, tetrahedral. Nah, ini non polar. HCl ini kan dua unsur. Dua unsur yang berbeda itu bisa dikatakan pasti polar ya. Nah, ini selisih berapa nih? Selisih berarti H dengan Cl ya. Berarti selisih 0,9. P dengan H, ini P, ini H, ini H, ini H. Ya memang ini simetris ya. Ini tidak simetris, tapi kalau dilihat selisih elektronegatifannya itu kayaknya nggak ada kan, H dengan P kan. Ya jadi saya lebih cenderung ke sini ya, ke dadu ya, yang punya yang paling polar di antara ABCDE ini ya. Oke, nomor 4 ada atom C nomor atom 6, atom O nomor atom 8 katanya membentuk ikatan kovalen. Pasangan elektron bersama yang digunakan tuh berapa banyak? C itu 24, O itu 26. Jadi kalau 4 itu dia punya 4 buah yang single-single. Sedangkan 6 itu punya 2 buah yang single-single. Jadi kalau mau digabungkan misalnya gini. C ada 4 ya. Tapi satu O cuma bisa memberi satu buah gini iya cuma bisa punya 2 elektron single dia. Di buku kalian pasti ada ya pola-pola ini. Jadi kita gabungkan nih. Nah, O-nya kan satu lagi nih. Nah, baru mereka bisa berikatan. Atau kalau mau rapi ditulis begini biasanya. Nah, jadi berapa banyak pasangan elektron yang dipakai bersama? 1, 2, 3, 4. 4 pasang. Ya, jadi tadi kenapa terjadinya CO2? Ada yang buat nih 4 tuh kan memasangkan 4 elektron secara kovalen. 6 itu kan dia mau masangin 2 tuh. Dia mau sharing 2. Maka kita kali silang nih. Nah, jadi C-nya dikali 1, O-nya dikali 2, CO2. Nah, inilah struktur Lewis-nya ya, struktur ikatannya, struktur senyawanya. Ada 4 pasang yang dipakai ya, pasangan elektron bersamanya. Terakhir nomor 5 yang diminta semuanya kovalen. Udah tinggal cari yang semuanya non logam. CO2, C dan O non semua nih. Ini non semua ya. Udah pasti jawabannya yang A. Kalau yang B itu ada Mg golongan 2A, ada K golongan 1A. Yang C ada Na. Yang D ada Na, ada Mg, ada K, ada Ca. Ini semuanya malah ion. Yang E ada K, ada Fe. Jadi beberapa yang familiar hafal lah ya, nggak apa-apa kok. Ya pasti bisa juga dihafal, nggak banyak juga. Oke, demikian ya pembahasan saya tentang soal-soal ikatan kimia yang meliputi ikatan ion dan kovalen. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bisa dipahami dan dimengerti ya. Maaf ya kalau ada kesalahan kekurangan dalam banyak hal, terutama penjelasannya. Ini cuma niatnya membantu saja ya. Oh iya, jangan lupa cek terus, update terus ya video-video terbaru lainnya di channel Five and Chemistry ini. Sampai jumpa dan bye-bye.